atas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, The Stoners dan semua pemirsa. Hari ini saya sangat berbahagia karena kita kembali bertemu, dan saya yakin dan percaya kita semua dalam kondisi yang luar biasa baiknya. Oke, sebelum kita berbagi kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, sebab Engkau telah mempertemukan kami kembali setelah kami. Dan hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami juga sudah memuji dan memuliakan Engkau. Kiranya itu menyenangkan hati-Mu, dan kiranya hadirat-Mu hadir di antara kami semua ya Tuhan, supaya firman yang kami terima bisa menjadi rema di setiap hati kami dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau lancarkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Pembahasan kita hari ini adalah fakta di balik pencobaan. Mari sama-sama kita katakan 1, 2, 3, fakta di balik pencobaan. Mari sama-sama kita buka di 1 Korintus 10 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, tidak ada manusia di dunia ini yang nggak mengalami pencobaan. Pasti semuanya, termasuk kita semua, ya. Tidak ada manusia selagi hidup di dunia, ya. Manusia itu pasti akan mengalami yang namanya pencobaan. Selalu ada yang namanya masalah dan pergumulan. Ada 3 fakta di balik pencobaan. Apa sajakah itu? Yang pertama, pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Nah, di sini di firman Tuhan katakan pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pencobaan yang kita alami, masalah, pergumulan yang kita hadapi saat ini, itu hanya alat atau sarana latihan iman. Bolehlah kita ke gereja setiap minggu, bolehlah kita baca firman Tuhan setiap hari, nyanyi puji-pujian. Nah, tapi ujian iman itu datang pada saat pencobaan, ya. Jadi di situ keimanan kita akan teruji, ya. Apakah kita mampu menghadapinya atau tidak? Karena memang masalah atau pencobaan yang kita alami itu sebenarnya tidak melebihi kekuatan kita. Ya, bagaimana bisa melebihi? Karena kita adalah manusia, ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Otomatis tidak ada sesuatu apapun di muka bumi ini yang melebihi kita sebagai ciptaannya, maksudnya, ya. Termasuk masalah. Masalah itu hanya latihan iman.
Boleh saya katakan itu ujian iman. Makanya ada orang bilang ujian, ada yang bilang pencobaan, ya. Musibah-musibah itu hanyalah ujian. Ujian bagi apa? Iman kita. Yang kedua adalah Allah setia. Nah, di sini tadi dikatakan sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Di sini membuktikan bahwa segala sesuatu itu di bawah kendali Allah. Ya, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, baik musibah, bencana dan lain sebagainya, persoalan hidup kita ya, pergumulan yang kita alami, itu semua berada di bawah kendalinya Tuhan. Jadi kenapa banyak firman mengatakan jangan khawatir dan lain sebagainya? Ya karena semua itu berada di bawah kendali Tuhan. Ya. Dan di sini dikatakan, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi sudah jelas seperti yang di awal tadi, pencobaan yang kita alami tidak melebihi dari kekuatan kita karena Allah setia. Ia yang setia menolong kita, membantu kita, ya, membangkitkan kita, menguatkan kita, mendukung kita. Jadi apabila kita mampu menyelesaikan permasalahan, mampu melewati pencobaan-pencobaan yang ada, itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi itu karena Allah, karena kasih setia Tuhan. Ya, semuanya itu harus terjadi supaya nama Allah dipermuliakan. Makanya kenapa ada kesaksian-kesaksian yang mengatakan Tuhan itu baik, Tuhan menolong saya ketika saya begini dan begitu, ketika saya mengalami suatu pencobaan, tapi saya mampu melewatinya, itu semua karena kasih setia Tuhan. Nah, dari kesaksian-kesaksian itu nama Tuhan dipermuliakan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang ketiga? Kalau yang pertama, pencobaan yang kita alami tidak melebihi dari kekuatan kita. Yang kedua, Allah setia. Nah, yang ketiga ini, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan jalan keluar. Nah, ini yang ketiga, yaitu ada jalan keluar. Nah, inilah fakta yang harus kita ketahui. Inilah fakta yang kita semua wajib ketahui. Di mana ada masalah, di situ pasti ada solusi. Ya, tidak ada masalah di dunia ini yang gak ada solusinya. Pasti ada, ya. Karena memang kalau Tuhan mengizinkan pencobaan itu terjadi pada kita, apabila Tuhan mengizinkan masalah itu kita alami, nah di situ Tuhan sudah memberikan solusinya, jalan keluarnya. Jadi kalau boleh saya katakan sepaket lah, ada masalah, ada solusi. Nah gitu, ada pencobaan, ada jalan keluar. Nah, jadi itu yang membuat kita semakin optimis gitu. Orang yang gak tahu jalan keluarnya dari setiap masalah, apapun masalahnya, ketika orang tidak tahu jalan keluarnya, itu menandakan orang itu tidak dekat dengan Tuhan. Dia jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena dia pesimis. Pertama, yang dia rasakan, ini melebihi dari kemampuan saya. Ya, yang pertama. Yang kedua, Tuhan tidak menolong saya, Tuhan meninggalkan saya. Yang ketiga yaitu, seakan-akan masalah gak ada solusi. Itu sudah menandakan bahwa dia bukan orang yang dekat dengan Tuhan. Makanya cara pandangnya itu negatif, pesimis. Nah, kita harus kuat, kita harus optimis. Kalau kita di dalam Tuhan, kita harus antusias, ya. Kita harus berpikir positif, optimis. Jadi, masalah apapun, kita yakin dan percaya bahwa itu tidak melebihi kekuatan kita. Jadi, seberat-beratnya masalah yang kita alami, kita mampu melewatinya. Karena Allah setia. Ia yang mengendalikan segala sesuatunya. Dan ia tidak akan membiarkan pencobaan yang kita alami melampaui kekuatan kita. Dan ia selalu setia untuk menolong kita. Ketika kita minta pertolongan Tuhan, tolong. Tuhan tolong. Nah, itu kasih setia Tuhan. Dan percaya, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Itulah ketiga fakta di balik pencobaan. Jadi, sudah tidak ada alasan bagi kita untuk menyerah. Tidak ada alasan bagi kita untuk minder. Apalagi meragukan kasih setia Tuhan. Ya, jadi sekarang mari kita lebih optimis lagi. Kita lebih berpikir positif ya. Stay positif. Kita menghadapi segala sesuatu dengan iman. Karena Allah setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati. Dan sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur sebab Engkau baik Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu dan biarlah itu menjadi di dalam kami. Dan kami juga dapat mempraktekkannya di dalam kehidupan kami. Sekarang kami sudah tahu bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi dari kekuatan kita.
Dan itu semuanya hanya latihan iman kami Tuhan. Itu semua hanya sarana untuk kami melatih iman kami. Dan kami pun percaya bahwa Engkau setia di setiap pergumulan kami. Semuanya berada di bawah kendali-Mu ya Tuhan. Dan Engkau selalu siap siaga untuk menolong kami apabila kami memintanya kepadamu. Apabila Engkau dibutuhkan, Engkau selalu datang tepat waktu Tuhan. Dan kami juga percaya bahwa setiap masalah, setiap pergumulan, setiap pencobaan yang kami alami selalu ada jalan keluarnya. Oleh sebab itu kami bersyukur Tuhan, Engkau telah membuktikan bahwa kami bisa melewati segala pencobaan yang terjadi di dunia ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang di rumah dimanapun mereka berada. Engkau tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu, supaya kami bisa kembali bertemu lagi minggu depan. Dan kami menyerahkan hidup kami sepanjang minggu yang akan kami lewati. Engkau berkati apapun yang kami kerjakan, Engkau buat berhasil. Engkau jaga kesehatan kami semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Sedikit pengumuman, hari Minggu kita ibadah di channel ini seperti biasa jam 9.30 pagi. Dan untuk ibadah youth-nya juga seperti biasa di channel ini jam 8 hari Rabu. Jadi pastikan untuk subscribe ya channel ini, untuk di subscribe terus nyalakan lonceng supaya masuk notifikasi dan kita pun tidak ketinggalan ya, sehingga kita bisa merasakan hadirat Tuhan, bisa memuji memuliakan Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sama-sama. Haleluya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.